Ruliando Purba, dosen Vio yang akan jadi moderator. Mulai Pak Arul. Prof, ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan waktu dari semua pihak, baik Bu Siska Dwiyati selaku narasumber, kemudian Dr. Ruliando Hasya Purba, dan yang tak kalah pentingnya juga para mahasiswa, para dosen yang mengikuti kegiatan public lecture pada sore hari ini. Yang saya hormati Prof. Dedi Purwana selaku Senior Advisor atau spesialis program akademik dalam SFD UNJ Project. Alhamdulillahirrabbilalamin kami sampaikan bahwa ini adalah kegiatan public lecture yang ketiga, dan pada kegiatan public lecture yang sebelumnya, yang pertama dan kedua, antusiasme dan kepesertaan cukup luar biasa, mendekati angka sekitar 200 pada public lecture pertama, kemudian public lecture yang kedua tembus angka 200, dan tentu ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kami selaku penyelenggara dan juga upaya kami untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan atmosfer akademik di kampus UNJ. Perlu kami sampaikan ke Prof. Dedi dan juga kepada semuanya bahwa pada sore hari ini tema yang kita pilih adalah microforming biodegradable implant yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siska Dwiyati, dan narasumbernya nanti akan didampingi oleh moderator Dr. Ruliando Purba. Beliau ini dosen Vio yang juga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, yang hadir di public lecture ini memang kebanyakan dari Fakultas Teknik karena memang relevansi bidang keilmuan. Tapi selain itu juga kalau tidak salah beberapa mahasiswa Dr. Ruliando di Vio juga bergabung dalam kegiatan public lecture kali ini. Nanti mohon perkenan Prof. Dedi Purwana selaku Senior Advisor atau spesialis program akademik dalam SFD UNJ Project untuk memberikan sambutan terhadap acara ini serta membuka secara resmi acara public lecture yang ketiga. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Prof. Dedi untuk memberikan sambutan dan membuka acara public lecture kali ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Jafar Amiruddin selaku Project Manager Study Fund Development UNJ, Ibu Siska Dwiyati yang saat ini menjadi narasumber untuk public lecture dari Fakultas Teknik ya, dan kebetulan Bu Siska ini mendapatkan program beasiswa dari SFD. Pak Dr. Ruli, partner saya yang saat ini menjadi moderator, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi moderator. Teman-teman dosen dan para mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu atas hidayahnya kita bisa berkumpul sore ini dalam satu acara yang sifatnya series yang diinisiasi oleh Pak Jafar SFD. Selawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu dosen peserta public lecture hari ini, kami tentu apresiasi dengan inisiasi dari Pak tim SFD UNJ karena ini yang saya harapkan, yang saya inginkan bahwa project management SFD itu tidak semata-mata fokus pada urusan civil work, gitu kan. Tetapi SFD itu ada 4 scope yang harus di-cover. Yang pertama tentunya civil work,
konstruksi building bangunan kampus 4 tower, 5 bahkan, dan infrastrukturnya. Lalu beasiswa ya, bagi dosen-dosen untuk S3, studi lanjut S3, dan juga staff training untuk tenaga kependidikan maupun dosen yang mau studi lanjut dalam maupun luar negeri. Lalu pengembangan kurikulum, khusus untuk kurikulum yang ada di UNJ ini dibongkar habis supaya keterkinian lah kira-kira kurikulumnya dan bisa mengantisipasi tuntutan perubahan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir pengembangan karakter ya Pak Jafar kalau tidak salah. Dan ini keempat skup dari proyek ini harus berjalan terus gitu ya. Tanpa mengenal istilahnya mau corona mau tidak gitu. Alhamdulillah Pak Jafar menginisiasi ada public lecturing sekaligus juga dalam rangka melihat perkembangan terutama teman-teman yang studi lanjut. Meskipun saya suka bercanda sama Pak Jafar, wah kalau monitoring melalui online rugi saya, nggak bisa jalan-jalan ke Malaysia, nggak bisa jalan-jalan ke Arab Saudi gitu kan, atau ke UI paling tidak gitu kan, tapi tatap muka saja. Tapi ya karena kondisinya seperti ini, saya berharap ide mengadakan public lecturing ini bukan semata-mata untuk sekedar sharing transfer keilmuan, tetapi bagi manajemen project ini juga salah satu upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sampai sejauh mana teman-teman yang kita kirim yang mendapatkan beasiswa ini sudah progresnya kira-kira gitu. Dulu zaman IDB nggak ada seperti ini gitu kan, jadi berangkat aja lah gitu. Kita dengar baru agak panik kalau mereka sudah pada nangis di luar negeri gitu kan. Kita panik. Nah, sekarang ini agak lebih baik gitu kan, ada monitoring yang sifatnya terstruktur dan tersistem. Saya pikir itu Pak Jafar. Mohon maaf tadi sampaikan Pak Rektor maupun Pak Warek 1 tidak bisa membuka acara public lecturing ini dan diminta saya untuk membuka dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan public lecturing menghadirkan Ibu Kandidat Doktor Siska Dwiyanti dari Fakultas Teknik dan dimediatori oleh Pak Dr. Ruliando Purba dari IO dibuka. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk teman-teman dosen, bermanfaat untuk tim manajemen CFD maupun para mahasiswa baik tadi disampaikan dari teknik maupun IO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dedi atas sambutan serta kesediaannya membuka acara ini. Iya, surprise hari ini Pak Riza Wirawan bergabung, Prof. Dedi. Ya. Salam Pak Riza. Kelihatan dia. Siap. Oh, ada. Ya, videonya bisa dibuka ini Pak. Dedi kangen sepertinya ini dengan Pak Riza ini. Ya. Di kampus apa di mana? Di rumah? Ya. Di rumah. Oh, di rumah. Tapi suasana kampus ini kayaknya itu kayaknya. Ya. Backgroundnya sih kampus. Kan? Aja ini. Biar kelihatan suasana kampus lah backgroundnya. Oh gitu. Masih Pak Riza ya, gabung. Selamat gabung Pak Riza. Siap. Ya, sebagai informasi kepada para mahasiswa, Pak Riza Wirawan ini dulu dosen di mesin, kemudian di RKK, tapi kemudian beliau pindah ke ITB. Ya, tapi alhamdulillah masih menyempatkan untuk mengikuti acara yang ada di UNJ. Selanjutnya kita menginjak ke acara inti public lecture. Nanti akan dipandu oleh Dr. Ruliando Purba selaku moderator. Beliau ini juga dosen VIO, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang tentunya sedikit banyak terkait dengan implan yang akan dibahas oleh Ibu Siska Dwiyanti. Forum saya serahkan kepada Dr. Ruliando selaku moderator untuk memandu jalannya public lecture kali ini. Silakan Pak Dokter. Oke, baik. Suara saya terdengar Pak? Mantap. Dengar jelas, Dokter. Ya. Jelas ya. Mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sore ini kita akan berdiskusi tentang judulnya adalah Microforming Biodegradable Implant yang akan dibawakan oleh Ibu Siska Dwiyati. Kita tahu bahwa implan ini sudah biasa dilakukan pada pasien yang misalnya saja pada pasien-pasien yang patah tulang. Itu dikenal dengan plate and screw. Ya, ditanamkan untuk mencegah atau menyambung tulang yang sudah patah atau fraktur istilahnya. Ya, jadi selama ini implan ini dibuat dalam metal ya, metal. Jadi artinya apa? Ketika tulangnya sudah menyambung, maka implan ini akan diambil atau dioperasi kembali untuk pengambilan implan. Nah, ini kita akan dengar nanti public lecture ini tentang jadi implan yang tidak perlu dioperasi kembali atau diambil kembali karena sudah lisis atau dia menyatu dengan tubuh. Ya, untuk sementara itu, sebelumnya saya belum perkenalkan diri, nama saya Dr. Ruliando Hasyapurba, saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kebetulan juga saya lagi S3 juga di UI, di kedokteran S3 kedokteran, ya masih belajar juga. Ya, saya bacakan dulu kurikulum vitae Ibu Siska Dwiyati, pekerjaan dosen pendidikan teknik mesin FTUNJ, riwayat pendidikan S1 Kimia ITB, S2 Teknik Material ITB, dan sekarang juga sedang mengambil S3 di Teknik Mesin UI. Untuk lebih singkatnya, saya persilahkan Ibu Siska untuk mempresentasikan presentasinya. Ya, kemudian nanti kita akan tanya jawab. Ya, kalaupun mau bertanya bisa melewati chatting atau nanti setelah presentasi selesai. Untuk itu, Bu Siska, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ruli telah bersedia mendampingi saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dedi sebagai Project Manager SFD, Pak Jafar sebagai Manager Project SFD, rekan-rekan dosen, baik di UNJ maupun di ITB dan di luar, kemudian adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga pada sore hari ini saya bisa sharing sedikit ilmu yang saya ketahui tentang microforming biodegradable implant, karena saya juga masih dalam tahap belajar, namun saya berharap sedikit ilmu ini ada manfaatnya bagi kita semua. Judul presentasi hari ini adalah Microforming Biodegradable Implant. Perkenalkan, nama saya Siska dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FTUNJ. Latar belakang, jika kita lihat di media belakangan hari ini, ada artikel yang cukup menarik perhatian bahwa Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, mengeluarkan statement bahwa 90% alat kesehatan yang ada di Indonesia merupakan produk impor. Terlepas dari saat ini kita sedang menghadapi pandemi corona, di mana kita membutuhkan alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan farmasi, sebenarnya kondisi yang sama sudah terjadi ketika Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan itu dikeluarkan. Kemudian, untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2017, Permenkes RI nomor 17 dikeluarkan tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Bahkan pada saat itu, 100% implan itu merupakan suatu produk impor. Di sisi lain, kalau kita lihat klaim dari BPJS tentang pelayanan kesehatan yang terkait dengan implan ini, kasus kecelakaan dan kasus degeneratif itu memakan anggaran yang cukup besar. Padahal pada kondisi tersebut kita masih impor implan. Dan
produk implan tulang impor ada kalanya tidak sesuai dengan ukuran tulang orang Indonesia, karena memang secara tekstur orang Indonesia dengan luar itu akan berbeda. Dan produk implan, jika dapat diproduksi di dalam negeri, maka kita dapat mereduksi cost, yaitu sampai 70%. Implan tulang. Sebenarnya praktek implan sudah ada atau dikenal sejak zaman India kuno. Dari jurnal Clinical Implant Dysentry dan Related Research dikatakan bahwa sekelompok ilmuwan Universitas Pisa, Italia menemukan seperangkat gigi palsu di kapal San Francisco yang diduga berasal dari abad 14. Gigi itu dikaitkan dengan strip logam yang terbuat dari emas, perak, serta tembaga yang terdapat 2 pin emas kecil disisipkan menembus akar gigi. Kita kenal itu sekarang sebagai implan gigi. Nah, masalahnya apakah yang dimaksud dengan implan? Implan adalah suatu alat atau jaringan yang ditempatkan di dalam atau pada permukaan tubuh. Ada pula istilah yang mengatakan protesis. Apa bedanya implan dengan protesis? Kalau protesis itu adalah sejenis implan yang fungsinya menggantikan alat atau organ tertentu di dalam tubuh, entah itu kaki atau mungkin paha atau panggul dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang implan tulang. Tadi Dr. Ruli juga telah menjelaskan bahwa implan tulang berfungsi untuk menstabilkan patah tulang, atau ketika tulang fracture, dia akan distabilkan sampai proses penyembuhan terjadi. Di tahun 1895, Lane telah memperkenalkan implan plate logam yang sudah dipasarkan di pasar modern pada zaman itu. Fakta lain bahwa tulang manusia itu ada 26 jenis, dan setiap jenis ada 200-400 varian. Ini artinya, kalau kita bicara tentang implan tulang, maka varian tentang implan tulang itu cukup banyak. Akan tetapi, kita lihat nanti bahwa bentuk plate dan screw itu justru lebih dominan karena bisa digunakan pada berbagai jenis implan atau pada bagian-bagian tubuh tertentu. Jenis implan dilihat dari tempat penggunaannya atau di mana dia ditempatkan. Implan bisa dibagi atas implan ortopedik atau implan tulang yang fungsinya untuk fiksasi tulang belakang, sendi buatan. Kemudian kranofasial pada tulang wajah berbentuk plat dan skru. Dalam penelitian disertasi saya sebenarnya saya lebih fokus pada implan maksilofasial ini atau kraniofaksial. Nah, itu untuk tulang wajah. Kemudian kardiovaskuler pada jantung, kemudian otorinologi dan gigi, implan gigi dan tambal gigi termasuk bagian dari itu. Jika kita lihat materialnya, kondisi yang sekarang ini bahwa material implan itu dominan itu adalah stainless steel atau titanium dan turunan dan paduannya yang merupakan logam yang bersifat inert. Perkembangan di Indonesia, implan sudah mulai dibuat sejak munculnya impres, yaitu perkembangannya pada tahun 2017, BPPT mengumumkan bahwa telah berhasil membuat tulang dari negeri sendiri, yaitu dengan material SS316L. Kemudian tahun 2019, LIPI membuat implan titanium untuk orang Indonesia yang disesuaikan dengan antropometri orang Indonesia atau ukuran tubuh orang Indonesia. Kemudian UI pada tahun 2020 mengembangkan skrup dan plat implan untuk tulang retak. Material implan seperti pada umumnya kita membagi material atas logam, keramik, dan polimer, maka material implan juga terdiri dari logam, keramik, polimer, dan tidak menutup kemungkinan untuk adanya komposit. Kemudian logam itu ada yang non-biodegradable dan biodegradable. Untuk non-biodegradable biasanya bersifat inert, yang tadi sudah dicontohkan pada beberapa jenis implan, yaitu stainless steel, titanium, dan paduan dari kobalt. Kemudian yang biodegradable, saat ini untuk logam ada 3 jenis material yang sedang dilakukan penelitiannya baik di jurnal-jurnal luar maupun dalam, yaitu besi, magnesium, dan seng. Untuk keramik ada yang bersifat bioinert, bioaktif, misalnya hidroapatit. Polimer pun juga ada yang bersifat biodegradable seperti PLGA dan PGA. Nah,
Kalau dilihat ortopedic implant dapat dibagi dua, ada yang bersifat permanen. Nah, yang permanen ini itulah yang kita kenal dengan istilah protesis. Kemudian ada yang temporary. Temporary umumnya berbentuk plat atau screw. Apa perbedaan antara implan yang permanen dengan yang biodegradable, dan apakah itu yang dimaksud dengan biodegradable? Kita akan dijelaskan sebagai berikut. Dilihat dari mechanical properties-nya. Implan yang permanen, dia stabil fungsi dari waktu. Jadi selama di dalam tubuh, dia akan stabil, baik dimensinya maupun dia tidak bereaksi di dalam tubuh. Kemudian, implan biodegradable, dia akan terdegradasi terhadap waktu. Sehingga ketika tulang tersebut sudah menyatu, maka implan tersebut akan terdekomposisi atau terdegradasi. Dilihat dari ion pembebasan ionnya, pada permanen implan sangat tidak diharapkan terjadinya adanya ion yang lepas ke dalam jaringan tubuh. Karena pada umumnya material non-biodegradable itu efeknya toksik kepada tubuh atau tidak. Walaupun dia biokompatibel, tapi paduan-paduannya ada kalanya itu tidak ramah atau tidak kompatibel dengan tubuh. Kemudian kalau di biodegradable implant justru diharapkan materialnya setelah masa penyembuhan akan terdegradasi. Dan material yang terdegradasi ini akan diserap oleh tubuh karena memang bermanfaat atau digunakan oleh tubuh. Seperti contohnya magnesium. Magnesium ketika dia lepas dari implan, kemudian masuk ke jaringan tubuh, maka di permukaan implan dia akan membantu proses penyembuhan tulang atau yang kita kenal dengan osteogenesis. Kemudian interaksinya tadi inner untuk yang permanen implan, dan dia digunakan di hampir semua bagian tubuh, sedangkan kalau biodegradable karena dia sifatnya bioaktif, maka dia digunakan pada berbagai tempat, yaitu implan, yaitu temporary orthopedic implant. Sedikit tentang fase penyembuhan tulang, bahwa fase penyembuhan tulang itu dibagi atas 3 tahap, fase inflamasi, fase reparatif, dan fase remodeling. Nah, fase inflamasi atau peradangan, ketika fracture atau ketika tulang itu patah, maka pembuluh darah akan mengeluarkan darah selama kurang lebih 2 hari, ya, 48 jam setelah terjadi cedera. Kemudian permukaan kulit akan mengalami memar atau yang kadang kita lihat hitam atau biru, seperti halnya kalau kita terbentur. Nah, warnanya berubah seiring dengan proses penyembuhan. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping ini, bahwa pada awalnya dia fracture, kemudian akan terjadi hematoma, kemudian kemudian ada terjadi inflamasi, terbentuknya soft callus. Callus itu jaringan baru tulang, kemudian ada penyatuan sampai terjadinya remodeling. Di fase kedua, fase reparatif berlangsung 2-3 minggu, di mana terbentuknya callus di sini, jaringan yang baru, kemudian callus, dan dia akan menstabilkan patahannya. Setelah itu, pada tahap ketiga terjadi remodeling, dan ini merupakan pembentukan tulang padat. Nah, kalau kita lihat waktu penyembuhan tulang ini, tadi ada yang tahap pertama 1 bulan, kemudian reparatif 2-3 minggu, kemudian remodeling 6-8 minggu, itu sebenarnya tergantung pada bagian tulang mana yang mengalami patahan, dan juga usia pasien atau usia penderita patah tulang tersebut. Artinya, biasanya kalau anak-anak lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa, apalagi dibandingkan sama orang yang lebih tua. Berikut sifat mekanik dari material implan. Ini ada di sini ada data elastic modulus atau kekakuan daripada material. Stainless steel, titanium, dan seterusnya. Kemudian ada dari gelas, polimer, dan di bawah ini adalah tulang. Jadi tulang memiliki kekakuan antara 3-30. Kita ambil. Nah, kalau kita lihat di sini, kekakuan misalnya titanium 116, kemudian magnesium 41-45.
dalam pendesain implan tulang, bahwa kita sebaiknya mendesain implan itu berdasarkan elastis modulus dan juga densitas. Artinya, jika implan yang kita buat itu memiliki modulus elastisitas dan densitas yang mendekati dengan tulang, modulus elastisitas dan densitas tulang, maka kemungkinan terjadinya mismatch atau stress shielding, di mana pengertiannya bahwa ketika tulang itu dikasih implan, maka beban yang akan diketanggung oleh implan itu akan lebih besar kalau material implan memiliki kekakuan atau densitas yang lebih besar dari tulangnya. Sehingga lama-kelamaan tulang yang berada di sekitar implan itu akan mengalami dekomposisi sehingga akan berkurang atau menurun kekuatannya. Selain itu, pertimbangan lain dalam mendesain implan yaitu biokompatibilitas atau sifatnya dia di dalam tubuh itu pengaruhnya seperti apa. Berikut ini ada beberapa contoh logam yang digunakan pada material implan. Contohnya magnesium. Kelimpahannya di dalam tubuh itu ada 25 gram. Akan tetapi di dalam darah hanya boleh 0,73 sampai 1,0 milimolar atau mol per liter. Pengaruhnya apa? Jika dia terlalu besar, maka orang tersebut akan mengalami mual atau pengaruh yang lain. Tapi di aspek toksiologi lainnya tidak ada gitu. Jadi magnesium tadi kita gunakan sebagai biodegradable implant, tapi di sini relatif kompatibel dengan bagian tubuh atau dengan tubuh manusia. Nah, penggunaannya itu dibatasi oleh daily allowance atau kadarnya yang boleh ada perharinya gitu. Berikutnya ada video tentang biodegradable implant. Baik, di sini katakan as if it never there. Jadi seolah-olah implan itu tidak pernah ada di dalam tubuh orang tersebut. Sorry, maaf. Ya, tadi di video tadi kita melihat bahwa dengan menggunakan biodegradable implant, maka orang yang mengalami patah tulang itu tidak memerlukan operasi kedua, karena implan yang sudah ditanamkan di dalam tulangnya bisa terbiodegradable dan terbioabsorbable, sehingga dia tidak perlu melakukan operasi pengangkatan tulang yang ada kalanya justru lebih menakutkan dan lebih lama gitu dibandingkan dengan operasi pemasangan implan itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana pengertian biodegradable dan bioabsorbable implant. Artinya dari kata biodegradable dan bioabsorbable implant, konteks ini adalah terkorosi pada lingkungan fisiologi dan diserap oleh tubuh. Sebagai contoh di sini, kita melihat adanya magnesium, kemudian ada besi, dan seng. Kalau kita lihat di sini, magnesium memiliki laju degradasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan besi dan
seng. Akan tetapi, walaupun dia memiliki degradasi yang cepat, maka tapi dia memiliki kekakuan yang lebih mendekati dengan tulang. Jadi sekarang ini material mana yang akan dipilih pro kontra gitu. Jadi sedang diteliti mana yang lebih optimal untuk menjadikan implan biodegradable antara besi, magnesium maupun seng, karena masing-masing punya plus minusnya. Tapi prinsipnya bahwa apapun material yang digunakan, bahwa material implan itu harus dapat bertahan selama waktu healing atau penyembuhan tulang, yaitu rata-rata 6-8 bulan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 3 tahap, inflamasi, reparatif, dan remodeling. Nah, setelah selesai tahap remodeling, yaitu 6-8 bulan, baru diharapkan logam tersebut akan terdegradasi atau istilahnya terkorosi dan menghilang di dalam tubuh, diserap oleh tubuh dan digunakan untuk proses-proses di dalam tubuh. Demikian juga dengan mechanical integrity-nya. Diharapkan bahwa selama masa penyembuhan tulang, integritas atau kekuatan mekanik dari tulang tersebut kalau menurun pun tidak terlalu banyak, sehingga dapat mensupport dari tulang tersebut. Di sini, kalau bicara tentang korosi, itu tentu adanya potensial korosi, mulai dari yang paling aktif dan paling stabil atau paling sulit untuk teroksidasi atau terkorosi atau terdegradasi. Magnesium itu paling mudah dibandingkan dengan besi dan juga seng. Jadi besi, zinc, dan magnesium. Kemudian ini kelimpahannya di dalam tubuh, bahwa logam yang paling banyak di dalam tubuh itu adalah kalsium, karena digunakan pada tulang. Gambar yang di atas ini adalah percobaan atau pemasangan implan yang berupa skru itu di Korea, di mana di sini dia mengalami patah pada tulang jarinya. Jadi dipasangkan skru. Ketika dipasang ada skrunya di sini. Nah, setelah 6 bulan dilihatlah kembali dengan X-ray atau di ronsen seperti itu, dia sudah mulai terdegradasi skrunya tadi, dan setelah 12 bulan sudah tinggal sedikit sekali. Ya, sedangkan gambar yang di bawah ini adalah percobaan atau riset in vivo pada kelinci, New Zealand White Rabbits. Nah, di sini awalnya skrunya berbentuk ini, kemudian setelah 1 bulan sudah mulai terdegradasi, kemudian 2 bulan, dan ini 6 bulan. Jadi sudah mulai degradasinya sudah lumayan. Kemudian ini reaksi biodegradasi. Reaksi biodegradasi intinya adalah reaksi korosi, teroksidasi, di mana material implan, kita di sini BM itu adalah biodegradasi metal. Metalnya itu akan teroksidasi dengan reaksi anodik. Kemudian karena di dalam tubuh terdapat cairan, maka yang mengalami reaksi katodik adalah air. Nah, logam yang teroksidasi dengan ion hidroksida yang dilepas oleh reaksi katodik akan menghasilkan hidroksida logam. Nah, hidroksida logam ini sebenarnya melindungi implan dari korosi lebih lanjut. Akan tetapi karena di dalam tubuh banyak ion klornya, karena ada HCl di dalam tubuh, maka ion magnesium hidroksida ini akan bereaksi dengan klor, sehingga dia akan lepas dan terbiodegradasi. Inilah yang menyebabkan proses terjadinya biodegradasi dari material implan tersebut di dalam tubuh. Nah, karena penelitian saya terkait dengan kraniomaxilofasial, yaitu tool implan untuk muka, jadi secara estetik supaya tidak kelihatan di wajah itu implannya, baik plat maupun skrunya itu ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, proses yang akan dilakukan itu dengan microfoaming. Microfoaming merupakan pembentukan material dengan deformasi plastis menjadi produk dengan dimensi 500 nanometer sampai 500 mikrometer, atau 2 dimensinya berukuran submilimeter, atau submilimeter dalam
hal ini di bawah 1 mm. Ini gambaran implan yang dibuat, jadi ini implan berupa plat, kemudian ini 4 hole-nya itu hanya 1 cm. Yang gambar di bawah ini skru jika dibandingkan dengan uang logam 100.000 rupiah itu cukup kecil sekali. Kemudian, nah masalahnya semua yang ada di sini baik plat maupun skru ini saat ini masih dibuat dengan machining, dengan proses permesinan. Padahal kalau kita lihat proses machining dibanding proses forming, itu proses forming memiliki keunggulan bahwa dia memiliki high production number rates yang lebih high production number dan rate. Kemudian dapat mengurangi juga konsumsi energi, cost dan material yang terbuang. Ini ilustrasi bahwa kita ingin membuat skru dari dengan proses machining, kita harus buat dari batangan logam, kemudian kita mesin dengan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan forming. Kemudian material yang terbuang juga lebih banyak. Kalau kita gunakan misalnya forming dengan ditempa atau forging, microforging gitu misalnya, akan lebih material yang akan terbuang lebih sedikit, juga waktunya lebih cepat. Mungkin hanya hitungan detik selesai gitu dibandingkan dengan machining. Riset dalam microforming sudah banyak dilakukan, tapi memang luar biasa juga sulitnya. Di sini produk gambar ini adalah produk microblanking dari riset microblanking Kuningan. Nah, di sini beberapa teknik microforming yang ada, yaitu dengan micro deep drawing, microforging atau microstamping, microbending, microblanking atau micropunching. Beberapa riset yang sudah dilakukan. Kemudian problem pada microforming. Ada 4 problem yang meliputi material, proses, tool, dan machining. Jadi ketika bicara tentang microforming, maka dari material sifatnya akan berbeda jika kita berbicara tentang microforming dengan macroforming. Nanti slide berikutnya akan dijelaskan adanya size effect dalam microforming. Kemudian proses, dari segi proses, efek miniaturisasi dimensi membuat parameternya akan berbeda. Kemudian toolnya karena ukurannya kecil, maka butuh presisi yang sangat tinggi, toleransi yang sangat-sangat tinggi, karena kita bicara tentang mikro, otomatis dari clearance-nya juga, dari toleransinya juga akan semakin kecil. Kemudian machining, walaupun force-nya tidak terlalu besar, tapi akurasinya yang harus tepat gitu. Apalagi kalau prosesnya yang melibatkan seperti bending, kalau misalnya blanking sama punching nggak masalah, tapi kalau deep drawing, bending, itu sangat-sangat bermasalah, sangat-sangat harus diperhatikan terhadap force-nya, harus sangat-sangat akurat. Size effect pada microforming, bahwa ketika proses makro kita bawa ke mikro, tidak serta-merta bahwa prosesnya itu bisa dengan mudah dilakukan seperti halnya makro, karena levelnya adalah level mikro, di mana dari sifatnya itu akan terjadi perbedaan. Misalnya dari kekuatan mekanik. Dari kekuatan mekaniknya aja, kalau material yang tebal sama yang tipis dalam order untuk aplikasi microforming, itu kekuatannya akan beda, keuletannya juga akan beda. Sehingga perlu diperhatikan, gayanya juga, gaya formingnya juga akan berbeda. Sebagai contoh di sini saya menggambarkan bahwa untuk proses blanking, microblanking, di sini ada punch, sini ada dice, bahwa ukuran butir sangat berpengaruh sekali dalam proses microblanking. Ini jika ukuran clearance dan ukuran butir itu besar, perbandingan clearance dan ukuran butir besar dari 1, akan terlihat seperti ini. Kalau 1 seperti ini, dan kalau besar dari 1 akan seperti ini. Nah, artinya gayanya ini itu sangat terpengaruh. Jadi formability dari proses itu juga akan berpengaruh pada ukuran butir, clearance, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tadi size effect. Nah, karena rata-rata kita bermain dengan skala mikro, maka ukuran butir biasanya juga cukup kecil. Oleh karena itu digunakan biasanya proses
grain refinement. Grain refinement itu adalah penghalusan butir. Berbeda dengan penghalusan butir secara konvensional, misalnya dengan rolling atau dengan proses-proses yang tepat secara konvensional, untuk aplikasi microforming biasanya menggunakan several plastic deformation, di mana kita melakukan deformasi tanpa merubah dimensi. Seperti halnya ilustrasi pada gambar ini. Ini adalah suatu cermin yang dibingkai, kemudian dilakukan hydrostatic pressure gitu. Nah, itulah antara ilustrasi dari several plastic deformasi, sehingga ukuran dari butirnya akan lebih halus. Ini ilustrasi bahwa ada beberapa kategori, jadi coarse grain, butir yang kasar, kemudian nano grain, ultra fine, dan fine grain. Biasanya untuk macroforming aplikasinya di fine grain atau ultra fine grain. Salah satu proses yang digunakan pada several plastic deformation itu adalah ECAP nanti. Nah, parameter ECAP juga berpengaruh terhadap hasil dari grain refinement dan tentunya berpengaruh pada produk microforming yang dihasilkan. Pada implan sangat berpengaruh terhadap korosi dan kekuatan mekanik dari implan tersebut. Jadi dari presentasi ini saya mengambil kesimpulan bahwa proses pembentukan atau pembuatan manufaktur implan sangat berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh material dan prosesnya. Dan pada proses microforming itu aspek material dan prosesnya juga sangat berpengaruh, dan tentunya nanti akan berpengaruh terhadap produk implan yang dihasilkan, dalam hal ini kekuatan mekanik dan laju korosi dari material implan tersebut, dari biodegradable implan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Ruli sebagai moderator. Ya, menarik sekali, Bu. Ini presentasinya tentang implan ya. Memang saya sering sekali saya mendapatkan pasien dengan implan ya dalam bentuk metal, yang mana ini akan membatasi saya dalam terapi. Ya, karena metal ini kan kita tahu menyerap panas. Ya, menyerap panas lalu sehingga terapi dengan menggunakan misalnya saja dengan SWD atau MWD itu tidak bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan saya, yang implan ini apakah yang biodegradable ini apakah bisa apakah tetap menyerap panas atau memang ada bahan-bahan tertentu yang misalnya kayak kalau dulu tuh saya koas ada nama jahit itu pakai dari usus kambing. Jadi dia nggak perlu dijahit, nggak perlu diambil lagi sehingga sudah menyatu dengan kulit. Nah, ini apakah seperti itu sehingga kita tidak perlu lagi, selain tidak perlu lagi diambil itu implannya, tapi juga kita bisa lebih luasa dalam menterapi pasien. Itu pertanyaan pertama saya. Atau langsung jawab? Jawab aja ya, nanti kalau. Ya. Iya, baik dokter. Seperti halnya logam, tentu logam-logam yang bersifat biodegradable tadi juga sama ya, menghantar panas, dok. Ya. Jadi baik magnesium, kemudian besi, kan sama ya, besi, dan seng, Zn gitu. Nah, bahkan kalau magnesium justru pada temperatur 400 itu dia mudah terbakar justru, tapi kan dalam bentuk yang ya memang mudah terbakar kalau magnesium, tapi dalam penggunaannya kita kan tidak sampai suhu tubuh tidak sampai 400 itu ya. Jadi memang yang namanya logam memang tetap menghantarkan panas itu. Artinya masih terdeteksi di bandara juga terdeteksi berarti ya? Iya, tapi lebih cepat masa hilang. Kalau yang ya kan kalau yang tidak terbiodegradable, kalau nggak diambil ya seumur hidup dia akan terdeteksi terus dan akan menyebabkan nyeri atau alergi gitu. Tapi kalau ini dia cepat terdegradasinya setelah masa penyembuhan, itu diharapkan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau enggak saya tanya terus nih, saya banyak pertanyaan sebenarnya buat Bu Siska yang hubungannya tentu saja dengan kedokteran ya. Mungkin yang bagian teknik itu ada pertanyaan? Angkat tangan. Mungkin admin perhatiin, saya soalnya pakai handphone jadi susah ngeliat nih jadinya. Ada pertanyaan? Mungkin saya, Dok. Nanya, Dok. Ya, oke. Pak siapa? Oke. Baik, saya Imam, Pak Imam. Imam Basori ya?
Iya, mohon maaf videonya nggak muncul ya. Oke, Ya. silakan Pak Imam. Baik, saya mau bertanya kepada Bu Siska mengenai penggunaan metal untuk yang biodegradable implant ya. Jadi selama ini kan misalnya ada kasus patah tulang itu ya, kasus patah tulang sehingga tulang itu bisa disambung dengan memasangkan implan dari material logam yang tadi sudah disampaikan. Yang akan saya tanyakan adalah dari aspek mekanikal misalnya, ya. Di samping aspek apakah dia biodegradable atau tidak, apakah ada hubungannya dengan yang tadi Bu Tisa jelaskan mengenai misalnya seperti ukuran butir dan lain-lain. Apakah itu nanti ada pengaruhnya terhadap kelanjutan dari logam yang dipasang terhadap manusia tadi? Mungkin itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Bu Siska. Langsung Ya, jawab terima saja. kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Jadi, secara mekanikal, proses pembuatan implan tadi yang saya tangkap ya Pak, bahwa ukuran butir itu ada pengaruhnya nggak terhadap implannya gitu ya, kekuatan mekanik implannya. Seperti itu ya Pak Ibas ya? Ya, betul ya. Iya, iya. Kekuatan implan itu berpengaruh terhadap kekuatan implan itu memang ada ininya Pak, maksudnya ada kekuatan tertentu yang harus dicapai oleh implan tersebut. Nah, ukuran butir itu berpengaruh. Kalau kita lihat dari rumus Hall-Page itu Pak, bahwa semakin kecil butir artinya semakin kuat kan, semakin dia juga semakin kecil dengan proses plastik deformasi ini juga akan memudahkan pada waktu formingnya gitu ya. Jadi ukuran butir memang berpengaruh terhadap proses, juga berpengaruh terhadap produk implannya, yaitu bahwa implan harus dapat mensupport ke tulang selama masa penyembuhan. Kalau misalnya kekuatannya terlalu kecil, jadi dia tidak akan mensupport terlalu besar ketika tulangnya, untuk ketika masa itu gitu. Dan dia kan ada faktor degradasi juga. Nah, ketika degradasi kan pasti menurun kekuatannya. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Kemudian dari aspek microformingnya juga, karena ukurannya kecil, kekuatannya juga akan berkurang juga kan, Pak. Nah, sehingga perlu diperhitungkan bahwa misalnya kita gunakan magnesium, kekuatannya sekian MPa, terus ketika dibuat microforming akan turun juga kekuatannya. Jadi kenapa harus dilakukan grain refinement? Karena ini satu cara selain paduan. Jadi bisa aja kita tidak menggunakan grain refinement, tapi dengan menggunakan paduan. Mungkin yang paling tren di bidang medis implan ini adalah logam tanah jarang. Akan tetapi paduan itu umumnya bersifat toksit gitu. Sehingga sebenarnya ada beberapa teknik, yaitu dengan paduan atau dengan grain refinement gitu. Tapi kita menghindari adanya paduan karena sifat toksit itu. Jadi direkomendasikan dengan menggunakan grain refinement. Mungkin seperti itu Pak Ibas. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Imam? Itu mungkin Dok, ini saya baru tahu, sangat menarik sekali ya, bahwa ternyata ada suatu hubungan yang sangat erat antara bidang keilmuan mechanical engineering, material engineering dengan dunia medis ya. Berarti di sini bisa saya tarik sebuah kesimpulan bahwasanya ketika seorang dokter memasangkan sebuah logam untuk dipasang sebagai implan pada tubuh manusia, di samping aspek-aspek medis juga ternyata dari aspek mekanikal, baik fisikal maupun mechanical properties, itu juga ada standar-standar tertentu. Artinya satu lagi, apakah misalnya kita memasang magnesium untuk implan pada kaki seseorang yang patah, apakah magnesium yang kita pasangkan itu sebenarnya ada standarnya, misalnya ukuran butirnya harus berapa, mechanical property-nya misalnya kekuatan tareknya harus berapa, kekerasan harus berapa. Mungkin kalau bidang kedokteran nggak begitu itu ya, saya nggak tahu apakah dokter juga memperhatikan aspek seperti itu, atau ada bidang lain yang mempersiapkan, kekerasannya harus segini, ini kekuatan tarik harus gini. Karena sepanjang yang kita tahu kan, meskipun sama-sama magnesium, tetapi dia bisa memiliki mechanical property yang berbeda, ya, apabila misalnya ukuran butirnya berbeda. Kira-kira seperti itu, Pak Dokter. Bu Siska, makasih. Oke, ya Bu, silakan dijawab. Itu bagaimana, apakah ada perbedaan? Mungkin tergantung dari jenis tulangnya ya kali ya. Ada tulang panjang, ada tulang di kepala. Mungkin silakan.
Iya, saya sangat setuju bahwa untuk setiap bagian tulang itu akan berbeda sifat mekaniknya yang dibutuhkan. Jadi kalau tulang itu menerima beban yang lebih besar, maka secara tidak langsung butuh kekuatan yang lebih besar juga gitu. Jadi standarnya juga lebih besar untuk masing-masing tulang. Tentunya ada standarnya untuk implan apa gitu ya. Tapi saya tidak terlalu tidak terlalu menguasai untuk bidang itu gitu ya. Tapi pasti ada standarnya. Nah, kenapa kita gunakan di sini untuk kraniomaxilofasial itu untuk tulang muka? Karena di situ bebannya tidak terlalu besar. Nah, kalau itu kita bisa gunakan tadi material biodegradable implan yang seperti magnesium yang walaupun dia tidak terlalu kuat, tapi kalau untuk beban-beban implan yang memang menerima beban yang sangat besar, misalnya kaki gitu, nah itu memang belum bisa digantikan oleh biodegradable implan yang mungkin dari material itu tidak terlalu kuat misalnya, atau misalnya menggunakan magnesium untuk kaki mungkin belum bisa karena memang bebannya terlalu berat, masih tetap menggunakan implan yang stainless steel atau yang titanium yang lebih kekuatan mekaniknya lebih besar gitu. Jadi baik. Terima kasih Bu Siska, Pak Dokter, udah cukup. Terima kasih. Ya, Sangat cukup. jawabannya. Ya, terima kasih juga Pak. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, sebelum ada pertanyaan lain, mungkin saya ada pertanyaan lagi, Bu. Ada nggak kondisi pasien yang kira-kira istilahnya kalau di kedokteran itu kontraindikasi dilakukannya implan ini, misalnya kalau sakit jantung nggak boleh, atau dia pernah stroke nggak boleh, dengan hubungannya yang tadi korosi tadi, bahan korosinya tadi akan bisa mempengaruhi kesehatannya dia. Ya, baik Pak Dokter, memang pada awal riset di implan biodegradable, karena reaksinya tadi, dari persamaan reaksinya tadi, kita lihat di sini adanya hidrogen yang dilepaskan. Hidrogen ini, gas hidrogen ini akan menyebabkan gelembung ya dalam awal-awal risetnya terhadap biodegradasi implan. Nah, hidrogen ini akan menyebabkan terjadinya jaringan soal mati gitu ya. Apa istilahnya saya juga kurang paham. Jadi gas hidrogen ini jika terlalu besar di awal, biasanya dia ada di awal-awal pemasangan. Nah, itu bisa menyebabkan jaringan yang ada di sekitarnya mati. Tapi kondisi ini sudah mungkin karena riset implan ini sudah cukup lama juga, ya itu ada awal-awalnya. Tapi belakangan-belakangan ini orang sudah melakukan penelitian-penelitian untuk menyempurnakan lagi bagaimana menghandle hal tersebut. Gitu. Memang ada awal-awalnya. Hidrogen, ya apa istilahnya apa gitu. Baik. Oke. Terus produknya sudah ada belum Bu di Indonesia nih Bu untuk produk implan yang dari biodegradable ini? Secara yang biodegradable di luar itu sudah ada, hanya materialnya itu berbentuk screw. Yang screw. Itu pun materialnya merupakan paduan dengan logam tanah jarang ya, yang masih ada ya, walaupun secara komersial sudah ada, tapi secara masih pro kontra gitu bahwa logam tanah jarang itu sifat toksisitasnya di dalam tubuh itu masih dipertanyakan juga gitu. Jadi secara yang benar-benar aman itu seperti apa, dan belum ada riset. Masih di dalam ya tergantung dokter ortopedinya juga mau operasi apa enggak sih sebenarnya. Ya walaupun produknya aja tapi nggak mau dipakai ya sama aja. Iya. Ya mungkin ada pertanyaan lain dari yang peserta lain. Erika mungkin? Ya ini mau nanya Dok. Oh ya silakan Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dokter, Mbak Siska, apa kabar? Iya Mbak Erika. Menarik walaupun saya antara sedikit ngerti, sedikit enggak ya Mbak ya, tapi ya berusaha mengerti. Tapi karena saya lihatnya dari sebagai orang ekonomi di sini, kira-kira implan yang ini itu kalau dari sisi harga gitu, nanti produknya itu apakah dia akan lebih unggul, misalkan ini dijadikan produk baru itu karena mungkin lebih efisien, lebih murah, atau malah lebih mahal gitu, atau lebih sulit bagi profesional untuk mengimplementasikannya kayak Pak Dokter gitu kalau mau pasang.
Kalau dilihat dari sisi ekonominya gimana nih Mbak Siska? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Erika pertanyaannya. Dari segi ekonomi, jika kita ngimpor dibandingkan dengan kita di Indonesia buat sendiri produk dalam negeri, itu sudah ada riset juga, itu bisa mengurangi cost-nya itu 60-70%. Nah, itu kalau pembuatannya secara machining, dan saat ini baru machining gitu ya, untuk produk implan yang lain dengan machining, itu dengan proses pemesinan itu 60-70%. Apalagi dengan saya tadi ingin melakukan rencananya melakukan riset tentang microforming. Jadi dengan machining kan tentunya banyak material yang terbuang, waktu yang lama, kemudian banyak yang waktu, kemudian biaya produksinya lebih mahal. Nah, kalau dengan forming justru materialnya lebih sedikit yang terbuang, secara tidak langsung cost-nya juga lebih rendah. Kemudian waktu produksi lebih cepat, production rate-nya lebih besar, sehingga diharapkan, memang saya belum riset ininya di sana, riset secara ekonominya, diharapkan memang secara ininya bahwa akan lebih murah, akan jauh lebih murah lagi dibandingkan kondisi yang sekarang dengan menggunakan machining. Gitu, Bu Erika. Oke, makasih banyak Mbak Siska. Mikirnya duit terus, Bu Erika nih. Iyalah. Ya. Jadi kalau dari segi pasien, pasien nggak perlu operasi 2 kali. Oh iya. Operasi sekali, ya habis itu ya udah tinggal tunggu dia habis aja lisis kan, korosi kan. Nah, jadi nggak perlu 2 kali operasi. Jadi ya irit juga, kan dokter mahal sekarang. Iya, apalagi bayar dokter Uli ya, mahal. Dokter Uli paling murah sedunia. Kalau ini diterapkan kan dokternya yang rugi, dokter. Pak Dokter. Kenapa? Kalau ini diterapkan Pak Dokternya yang berkurang ini nanti ini. Ya, makanya itu dia. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan lain? Saya nanya deh. Ya, silakan. Pak Riza. Ya, Bu Siska. Ini Pak Riza, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini melanjutkan pertanyaan tadi Pak Imam tadi. Mungkin bisa diulangi lagi ya mengenai ukuran butir tersebut. Pertama, yang ada di pasaran itu seperti apa sih ukuran butir dari bahan baku tersebut, ya? Kemudian apakah kemudahan forming gitu ya dengan kekuatan yang diinginkan dari segi batas butir sama? Artinya misalkan kalau dalam forming ingin batas butirnya kecil, apakah dalam pemakaian juga inginnya kecil gitu ya? Sehingga nanti tadi proses grain refinement itu diperlukannya di mana? Apakah sebelum di forming atau setelah di forming gitu? Ya, silakan Bu Riza, Bu Siska. Ya, terima kasih Pak Riza pertanyaannya. Untuk ukuran butir di pasaran, produk yang ada di pasaran belum ya, yang ada itu baru paduan yang dengan program tanah jarang, Pak. Jadi dia sistemnya bukan dengan grain refinement. Jadi memang ukuran butirnya dia biasa. Jadi dia tidak melakukan ukuran grain refinement. Tapi saya juga terus terang belum pernah ngestruktur mikro dari produk yang ada di pasaran. Ukuran butirnya berapa. Tapi menarik itu untuk dicek juga berapa ukuran butir dari yang di pasaran. Tapi dia sistem peningkatan kekuatan mekaniknya dan perlindungan korosinya itu tidak dengan penghalusan butir, tetapi dengan paduan gitu. Jadi ukuran butir ya bebas aja sebenarnya kalau menurut ini kan dia tidak terlalu concern ke ukuran butir. Tapi untuk yang di sini saya ingin non alloy tapi dengan sifat mekaniknya dan korosinya itu ditingkatkan dengan bermain-main dengan ukuran butirnya itu gitu. Jadi ukuran butir selain itu ukuran butir juga akan mempengaruhi pada formability dari material misalnya pada magnesium gitu. Magnesium itu agak sulit untuk di forming pada room temperatur. Nah, untuk meningkatkan keuletannya harus dengan grain refinement seperti itu. Nah, apakah kemudahan forming? Ya, dengan penghalusan butir keuletan akan naik. Kemudian proses
penghalusan butir dilakukan sebelum microforming. Jadi sebelum microforming tapi berapa butir yang harus dicapai memang itu bagian dari risetnya gitu. Dari gaya formingnya berapa seperti itu dengan ukuran butir yang variasi seperti itu. Mungkin menjawab Demikian, atau Kak Riza. Siap, mantap. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan? Kalau nggak ada, saya nanya lagi boleh, Dok? Boleh, boleh. Sebelum buka puasa ya, jangan sampai. Ya, Ya, tapi ya Pak Imam, silakan. Mohon maaf nih, nanyanya sama Pak Dokter, boleh ya? Boleh, Oke, boleh. nah, jadi tadi terkait materialnya kan sudah dijelaskan Bu Siska dengan sangat jelas sekali. Yang saya tanyakan adalah, Baik. dokter kan praktisi ya. Sejauh ini, apakah pernah ada kasus bahwa ketika seseorang itu kemudian dipasang implan, kemudian terjadi fail atau gagal di tengah jalan gitu? Selama ini kalau saya boleh tahu, kasus-kasus apa saja atau faktor-faktor apa saja yang membuat pemasangan implan itu gagal, Dok? Itu, Dok. Terima kasih. Selama ini sih nggak pernah gagal ya. Selama ini nggak pernah gagal. Jadi ketika seseorang datang ke saya, pertama ya kita lihat dulu kapan dia lakukan operasinya, lalu hasil ronsennya bagaimana, terus jarak antara tulangnya itu sudah cukup apa enggak. Ya, jadi kalau dia kurang, misalnya lebih lebar begini, tulangnya tidak akan menyatu. Ya, namanya malunion. Ya, non-union. Jadi tidak menyatu tulangnya. Jadi memang harus diukur. Jadi dokter ortopedinya tuh harus diukur supaya pertama kakinya nggak panjang sebelah, yang kedua dia tidak harus union. Ya, kalau dia terlalu dekat juga nanti pendek sebelah. Jadi yang patah itu jadi pendek. Jadi selalu diukur, lalu diukur panjangnya sama, kakinya sama, lalu barulah dipakai plate supaya dia tidak goyang-goyang, dia akan mempercepat penyembuhan. Ya, jadi prinsipnya adalah dia imobilisasi plate itu implan ini. Jadi ketika dia imobilisasi maka penyembuhan akan lebih cepat. Gitu. Jadi selama ini ya kalau yang tidak sembuh sempurna justru yang pijat urut itu. Ya, yang nggak sempurna. Sembuh, ya. Dok, saya sembuh, Dok. Cuman dia pincang karena apa? Pendek sebelah. Oh iya. Dok, saya sembuh, Dok. Cuman dia pincang karena dia bengkok kakinya. Karena penyembuhannya tidak lurus. Jadi plate itu fungsinya banyak. Supaya lurus, supaya panjangnya sama, supaya penyembuhannya lebih cepat. Nah, ya kalau diurut-urut itu yang repot tuh. Jadi datang ke saya udah pincang, datang saya udah pendek sebelah, sehingga ya akhirnya datang ke ortopedi ya dioperasi lagi, dipotong lagi supaya dia panjangnya sama gitu. Gitu Pak. Jadi kalau yang sudah dari ortopedi biasanya saya udah lebih senang karena apa? Penyembuhannya akan lebih cepat dan ya sembuhnya dengan sempurna, jalannya seperti biasa, nggak pincang dan nggak sengklek gitu. Gitu Pak. Terus satu lagi, Dok, mengenai availability dari material untuk implan ya. Sejauh ini apakah dunia medis mengalami kendala mengenai ketersediaan, terus harga dan lain-lain? Selama ini apakah memang terjadi kendala secara domestik, Dok? Nah, justru saya belum pernah terima tuh pasien dengan biodegradable. Mungkin ya produknya belum ada kali di Indonesia. Saya mau tanya sama Ibu Siska nih, produknya udah ada belum? Karena saya belum pernah terima pasiennya. Gitu ya, selama ini ya. Satu gitu. Di dunia ini baru satu produk, satu merek produk itu, tapi masih bentuk screw aja. Jadi bukan, kalau kita kan biasanya plat dan screw ya. Nah, ini baru bentuk screw-nya aja gitu. Berarti ini adalah masih baru, Pak. Artinya masih banyak penelitian yang perlu. Mungkin nanti dicobain ke kelinci dulu, apa tikus dulu kali, kakinya dipatahin lalu dipasang itu, dia berapa lama dia udah bisa nyambung, lalu kuat kekuatannya bagaimana, lalu apakah korosinya itu menyebabkan racun, itu kan penelitiannya masih perlu banyak gitu. Jadi untuk sebelum dicobakan ke manusia mungkin. Gitu. Jadi saya belum pernah terima pasien dengan yang biodegradable implant. Jadi masih pakai yang titanium gitu ya, masih titanium mahal harganya tuh. Ya. Gitu Pak Imam. Baik, Dok. Ya. Terima, kalau boleh nambah lagi sedikit, Dok, saya juga agak sedikit tertarik mengenai dunia medis.
sebenarnya ketika kita para engineer itu membuat sebuah material, kemudian dia diuji coba kepatutannya pada kelinci misalnya atau binatang. Ketika di binatang itu dia sukses, apakah itu dalam dunia medis otomatis bisa sukses juga diaplikasikan di manusia? Ya, itu pada tahap terakhir dicobakan pada manusia, Pak. Jadi tahap-tahapannya itu ada dalam penelitian pada ini. Tahap pertama kan dari segi keilmuannya dulu. Yang kedua dengan tahap kedua dengan binatang. Yang ketiga ya Pak, diuji klinis namanya Pak. Uji klinis diuji cobakan pada manusia. Nah inilah yang harus benar-benar dilakukan sebelum nanti jadi produk yang bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi sama aja kayak misalnya kayak virus corona sekarang. Sekarang lagi vaksinnya sedang dibuat. Nanti dicobakan kepada binatang. Kalau binatang sudah bisa, baru uji klinis. Baru bisa diproduksi massal dan disebarkan. Gitu Pak. Jadi urut-urutannya harus dengan binatang dulu. Kalau binatang aja nggak berhasil, jangan coba-coba ke manusia. Gitu. Nggak, sejauh ini kalau di binatang berhasil, probability-nya ke manusia besar dok ya? Iyalah. Ya pasti nanti pasti akan diuji cobakan. Ya pasti dengan hasil penelitian pada binatang dulu. Kalau hasilnya belum ada ya nggak bakalan diuji cobakan gitu. Ya sama aja corona mungkin sekarang lagi diuji coba pada binatang mungkin sekarang vaksinnya. Tapi setelah itu baru kita coba pada manusia, baru diproduksi secara massal. Gitu Pak Imam. Ya siap, makasih. Ya ada pertanyaan lain, pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita persiapan buka puasa. Pertanyaan terakhir, kapan lulus? Siapa? Masih jauh. Kapan lulus? Masih jauh, Dokter Fariza. Ini baru berapa bulan saya jadi mahasiswa S3. Dipotong sama corona lagi. Ini udah layak. 6 tahun atau 7 tahun lupa saya. Saya baru 7 bulan. Ya udah 7 tahun, tenang aja Bu. Iya. Kalau dari SFD ya harus lulus 2 tahun 5 bulan lagi Bu Siska. Kalau nggak di DO ya 3 tahun. Kalau nggak gimana Pak Jafar? Ya WD1 yang tanggung jawab itu untuk pembiayaannya. Ada force major nggak nih kondisi kayak gini Pak Jafar? Pak Jafar tuh yang paling penting tuh lancar. Oh siap. Pasti kalau lancar itu. Yang ini ada Bung Petrolis itu yang tugasnya melancarkan keuangan itu. Ada Bung Petrolis. Bulan Mei, Pak. Sudah tadi, saya nggak tahu Bung Petrolis gimana ini, sejauh mana ini? Ada tadi. Aduh, ini. Ditagi-tagi suruh cepet lulus. Doain aja lancar. Nah, ini Bung Petrolis selalu optimis ini pokoknya ini kan. Sudah Bu Erika, ditunggu saja pergerakan-pergerakan di rekeningnya itu Bu Erika. Selalu Pak, selalu ditunggu. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, ada pertanyaan lain? Pak Petrolis nggak ada suaranya tadi. Lagi ngitung duit Pak Petrolis Pak. Lagi ngitung duit, luar biasa. Nyimak dok saya dok. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, apa gimana? Kita tutup saja, kita serahkan pada pembawa acara gimana? Siap. Ya, waktu juga sudah mendekati pukul 17. Kalau tidak ada lagi, Pak Dokter close untuk public lecture-nya, kira-kira. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi menarik sekali presentasi dari Bu Siska ini. Jadi biodegradable implant ini masih perlu dikembangkan. Jadi perlu juga banyak penelitian ya, baik dari segi tekniknya Bu Siska dan dari segi kesehatannya. Apakah biodegradable ini cukup layak untuk dipakai? Dilihat juga apakah efek sampingnya juga berbahaya atau tidak, sehingga pada next ke depannya akan banyak dipakai oleh dokter ortopedi untuk implan pada manusia. Demikian webinar kita pada sore ini. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Siska. Terima kasih Dokter Terima kasih Bu Yuliando, Siska. Bu Siska semua, teman-teman dosen, mahasiswa, terima kasih semua. Ya. Makasih para Terima kasih partisipan. ya. Terus dibuka ini. Tuh, bye. Belum mandi soalnya tadi nggak dibuka ini. Oke, terima kasih Bu Siska, Pak Dokter semuanya, teman-teman mahasiswa semua ya. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah langsung keluar. Iya, iya benar.